Nah, salah satu hal bagaimana kita bisa merawat dan memupuk, menumbuhkan akan cinta itu kembali adalah dengan membangun keintiman itu kembali. Yeah. Membangun keintiman kembali. Nah, sadari perubahan yang ada. Itu jangan dijadikan penghalang, jangan dijadikan momok. Nah, saya coba sampaikan beberapa macam keintiman yang perlu kita bangun. Ya, yang perlu kita bangun supaya hubungan kita dengan suami istri itu akan makin dekat. Dan kalau makin dekat, niscaya cinta itu akan terawat dengan baik, terpupuk dengan baik, dan akan kembali menyenangkan. Yang pertama adalah keintiman emosi. Yeah. Yang pertama itu adalah keintiman emosi, perasaan dekat. Ya, perasaan dekat, lalu kita bisa mengungkapkan perasaan kita, emosi kita tanpa takut, tanpa was-was. Karena apa? Secara emosi itu dekat. Saya bisa merasakan emosi apa yang ada pada dia. Apakah dia sedang bahagia atau dia sedang susah, saya bisa mendeteksi. Sehingga ketika Bu Indah itu menyampaikan perasaannya, saya bisa memahami. Tidak saya hakimi, tidak saya bantah. Karena apa? Karena ada keintiman emosi. Emosi yang dia rasakan itu sama dengan emosi yang saya rasakan. Perasaannya itu kita bisa merasakan hal yang sama. Ada keterbukaan tanpa rasa takut. Kemudian apa? Ketika kita menyampaikan emosi kita, itu ada dukungan. Ya, dukungan dan pengertian yang tulus dari pasangan kita. Dukungan dan pengertian yang tulus sehingga meskipun suami atau istri kita sedang merasakan hal yang tidak enak, kita sedang misalkan kita katakan kepada istri, aduh ibu, hari ini aku gagal dengan proyek saya. Nah, lalu kalau kita tidak punya keintiman emosi ini ya, lalu istri akan marah-marah, oh dasar suami goblok, digoblok-goblokan. Tapi kalau kita punya keintiman emosi, dia akan punya dukungan dan pengertian yang tulus. Tidak apa-apa ya. Yang namanya orang kerja kadang berhasil, kadang gagal. Ya, tidak apa-apa. Kita akan hadapi bersama-sama. Ya, aku punya teh dan aku punya pisang. Ayo kita goreng, kita nikmati malam hari ini dengan teh hangat dan pisang goreng. Jadi itu apa? Itu pengertian dan dukungan yang tulus. Nah, kita bisa ngobrol bersama dengan hangat, dengan leluasa. Kita bisa jalan berdua, kita bisa punya kerinduan saat berjauhan. Bukan saat berjauhan, senangnya luar biasa. Pada waktu di rumah pengen pergi, begitu pergi, males pulang rumah. Nah, itu artinya keintiman secara emosi itu sudah tidak ada lagi. Lalu kreativitas untuk mengekspresikan cinta. Ya, kreativitas untuk menyatakan cinta dengan pelukan, dengan ciuman dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan hal yang sangat penting. Jadi, keintiman secara emosi mesti dibangun. Lalu berikutnya apa? Keintiman sosial. Ya, keintiman sosial itu kita memiliki teman bersama. Teman dia adalah teman saya. Teman saya adalah teman dia. Tidak ada rahasia-rahasiaan, tidak ada cemburu-cemburuan. Itu tidak ada. Kenapa? Karena kita punya keintiman secara emosional dan sosial. Ya, secara sosial ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya karena kita bicara mengenai suami istri yaitu keintiman secara seksual. Ya, keintiman secara seksual, ya, menikmati seks secara bersama-sama, lalu ketertarikan satu dengan yang lain dan saling memuaskan antar pasangan. Jadi seks dinikmati bersama-sama. Tadi emosi, sosial, kemudian seks. Kemudian juga keintiman rekreasional. Artinya begini, kita punya waktu untuk menghabiskan bersama-sama, untuk rekreasi bersama-sama. Ya, menyenangkan. Jangan begini. Kalau pergi sama teman-temannya, senangnya luar biasa.
begitu pergi sama istri, pegangannya HP, terus lihat HP. Lu kamu ngapain? Ngurus kerjaan alasannya. Ya, karena apa? Karena ketika pergi itu tidak menikmati. Ya, bahkan ketika rekreasi atau melakukan hobi bersama atau bahkan hanya bermain bersama itu tidak ada semangat. Lebih semangat kalau dengan orang lain. Nah, itu juga masalah. Kemudian ini cukup menarik adalah keintiman spiritual. Beribadah bersama. Ya, beribadah bersama. Berdoa bersama. Kemudian suami istri saling mendoakan, membawa dalam doa. Jadi cinta itu dirawat. Salah satunya adalah dengan membangun keintiman. Jangan dibiarkan keintiman dan hubungan yang intensif itu lalu luntur, lalu menjauh, lalu menjadi kering. Justru dengan dengan seiring berjalannya umur. Ya, seiring berjalannya umur, ya kami mendekati usia 60. Ya, sebentar lagi manula sebetulnya. Ya, itu bukan berarti lalu menjadi pembenaran. Ya, kita udah nggak remaja lagi. Ngapain sih sayang-sayangan, kita kayak anak remaja aja. Saudaraku, justru tidak begitu. Seiring dengan waktu, kita tidak ingin begini. Kita tidak ingin kehilangan indahnya cinta. Ya, kita tidak ingin kehilangan indahnya cinta. Ya, saya juga tidak ingin kehilangan Indah Setiawati. Ini Indah Setiawati. Saya tidak ingin kehilangan cinta di antara kita. Loh, kenapa? Kita tiap hari bersama, kita harus nikmati, kita harus pupuk. Ya, kita membangun keintiman emosi, keintiman sosial, ya keintiman emosi dengan keterbukaan, dukungan yang tulus, penerimaan apa adanya, pemahaman secara menyeluruh, tidak ada tuntutan, kita saling mengampuni satu dengan yang lain, kita saling memahami, kita melupakan masa lalu, ya minggu lalu kita jangan menoleh ke belakang dan sebagainya. Ya, kita merupakan membangun ini satu, tidak ada jarak lah. Ya, menjadi sangat menyenangkan. Kemudian keintiman sosial, ya ketika kita bersama-sama dengan orang banyak pun kita bisa menikmati. Ya, saya selalu pergi bersama-sama dengan istri saya ketika menemui siapapun. Ya, saya tidak pernah katakan kamu jangan ikut-ikut. Ini urusan laki-laki. Ya, kemudian keintiman sosial, seksual. Ya, menikmati seks bersama, lalu saling menyenangkan satu dengan yang lainnya. Keintiman rekreasional artinya bertamasya bersama-sama, jalan-jalan bersama-sama, menikmati makanan bersama-sama. Lalu keintiman spiritual, berdoa, beribadah bersama-sama. Ya, kemudian saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah, perhatikan bahwa dunia ini acap kali membuat keintiman kita itu menjadi berjarak. Tuntutan pekerjaan, tuntutan ekonomi, tuntutan keuangan acap kali membuat suami istri semua bekerja dari pagi sampai malam. Bahkan kadang-kadang saya dengar ada suami dan istri yang perginya itu gantian karena waktunya kerjanya tidak bersamaan dan sebagainya. Nah, itu juga berpotensi untuk membuat cinta itu menjadi hambar. Ya, berpotensi membuat cinta itu menjadi tidak terawat. Nah, harus berdoa, diupayakan bagaimana caranya supaya jangan sampai urusan-urusan yang lain itu membuat cinta itu menjadi hambar dan bahkan mati. Disiasati, diakali caranya bagaimana kita melakukan pekerjaan. Kemudian yang saya tidak bosan mengingatkan adalah hati-hati dengan HP. Ya, kita istri ketinggalan di pasar kita tidak cari, istri ketinggalan di mall kita tidak cari, ya, tapi HP baru ketinggalan 1 menit bingung. Loh, itu kenyataannya begitu. Ya, jadi hati-hati dengan HP. Kita sudah begitu asik, kita asik dengan medsos, kita asik dengan teman-teman. Jadi HP itu menolong kita. Ya, tapi bahayanya adalah menjauhkan yang dekat.
dan mendekatkan yang jauh. Ya, kita bisa dengan teman-teman ex SMA, SMP itu sudah nggak pernah ketemu 30 tahun terakhir, tapi bisa akrab ngomong di grup WA. Ya, jadi HP ini punya potensi mendekatkan yang jauh, itu baik. Tapi juga berpotensi menjauhkan yang dekat. Ya, begitu kita asik dengan grup kita, istri mendekat disempla. Minggir, jangan mengganggu. Ini baru asik. Jadi hati-hati dengan HP ya. Kami punya komitmen begini. Begitu istri datang atau suami datang, apapun yang ada di HP kita harus skip dulu. Kita harus ilangin dulu, lalu kita taruh HP kita, lalu kita lihat istri kita, lihat suami kita. Apapun yang ada di HP kecuali order pekerjaan tidak ada lebih penting. Perkecualian. Ya, perkecualian. Kalau istri saya mendekat, sebentar ya, baru jualan. Oke. Kalau baru jualan dan menghasilkan uang, saya katakan oke. Tapi kalau yang lainnya katakan, kalau ini ada teman lamanya apa, saya katakan tidak penting. Teman lama tidak penting, teman baru tidak penting. Ini ada teman hidup. Betul. Ini ada teman hidup jauh lebih penting. Loh, nanti dikontak kalau sudah sendirian. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu yang membuat cinta itu terus membara, terus berkobar adalah kita harus mempertahankan keintiman. Janganlah karena kesibukan, janganlah karena waktu, janganlah karena usia, lalu kita membuat pembenaran, ya sudah lama Pak, udah menikah udah puluhan tahun, mau apa lagi, ya sudahlah, udah tahu sama tahu. Nah, lama-lama cinta itu akan jadi hambar, cinta itu akan menjadi suam, dan kadang-kadang cinta itu sudah tidak ada artinya. Padahal fondasi rumah tangga adalah cinta, tiang rumah tangga adalah cinta, dan atap dari rumah tangga adalah cinta.